Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sugian dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Araniri, Banda Aceh. NIM saya 2107050881. Saya dari Lighting 21 dan saya berasal dari unit 3 pada MK, Statistika dan Probabilitas ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi MK, final MK, statistika dan probabilitas, yang dimana di sini kita akan menggunakan RStudio. Dan di dalam RStudio ini kita akan menggunakan operator penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lainnya. Kemudian kita akan mencoba untuk menggunakan function atau fungsi pada bahasa R ini. Kemudian kita menggunakan mean, modus, dan median pada bahasa R ini. Untuk pertama, sebelumnya sudah ada soal ataupun ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh ahli kami, yaitu pertama menjelaskan tentang operator dan atau penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, operator sendiri merupakan sistem cara untuk menghasilkan suatu angka, yang dimana di sini terdiri dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Apabila operator dalam di RStudio ini yang itu menggunakan penjumlahan, itu simbolnya plus. Kemudian apabila pengurangan minus, dan apabila perkalian bintang, seperti bintang itu nama perkalian. Kemudian pembagian itu slash ataupun garis miring. Kemudian yang kedua ada operator namanya operator dan operator atau. Kemudian ada yang penggunaan operator dan. Nah, operator dan ini berfungsi untuk menampilkan dua nilai yang berbeda. Nah, jadi misalnya contohnya itu ada nilai di atas 60 misalnya. Kemudian ada nilai satu lagi di bawah 80. Nah, untuk menggabungkan mencari hasil gabungan dari antara nilai itu kita menggunakan dan. Yang dimana simbolnya itu adalah dan seperti biasa, seperti yang saya ketik ini. Nah, seperti ini simbolnya untuk simbol dan. Dan juga ada satu lagi namanya operator atau, yang dimana fungsinya hampir-hampir sama. Dia akan contohnya seperti misalnya kita ada nilai lebih dari 60 dan satu lagi nilainya itu kurang dari 80, yang dimana kita ingin menampilkan hasil dari antara nilai tersebut. Kita juga bisa menggunakan atau di sini, yang dimana nilai atau itu mempunyai simbol seperti ini. Nah, simbol garis tegak lurus seperti ini. Begitu saja penjelasan mengenai tentang penggunaan operator atau dan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian soal yang ketiga yaitu membuat tutorial program dalam bahasa RStudio menggunakan function ataupun fungsi. Yang dimana function ini atau fungsi ini merupakan kode-kode ataupun sintak-sintak yang disusun untuk melakukan tugas tertentu seperti perhitungan matematis, kemudian pembacaan data, analisis statik, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita akan membuat fungsi function ini dalam bentuk kita mengelompokkan sebuah data. Nah, langsung saja kita buat fungsi yaitu fungsi sama dengan function. Dan kita taruhkan nah, di function ini kita akan membuat prosesnya itu dari awalnya itu dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, apabila kurung kurawal ini terbuka berarti dia akan memproses sampai ada kurung kurawal yang tertutup lagi.
Kemudian di sini kita menggunakan perulangan for dengan sintak itu length. Nah, seperti ini. Kemudian kita buka lagi. Ini untuk proses yang pertama. Kemudian proses yang kedua, kita menggunakan if, yaitu kondisi, yang dimana kondisinya itu adalah yang seperti ini. Apabila nilainya itu, sebuah data dalam nilai itu kurang dari, kita misalkan kurang dari 50, nggak usah, kurang dari 70. Nah, nilai itu kurang dari 70. Kita buka lagi proses terbaru karena ada 2 kali permintaan untuk prosesnya. Yang kedua, kita gunakan if lagi, tapi langsung aja kita ketik, itu yang apabila nilainya itu, nilai yang kurang dari 70 tadi, kita tambah dengan 10. Nah, tapi yang nilai di atas 70 itu berarti tidak ditambahkan. Ini hanya masuk ke apabila nilainya itu di bawah 70, dia akan masuk ke proses yang di bawah ini. Nah, di bawah ini. Kemudian di proses ini dibuat proses ditambah 10. Misalnya ini nilainya 50 dah. Kemudian masuk ke proses ini. Dia akan memenuhi ini 50 kurang dari 70, memenuhi. Terus dia masuk proses selanjutnya. Di mana di proses ini nilai 50 itu yang memenuhi di atas tadi ditambah dengan 10. Nah, di sini kita tutup untuk proses yang kedua ini. Kemudian kita inputkan agar kita bisa inputkan nilainya. Dan buat di sini dengan inputannya itu dengan menggunakan print. Kemudian kita tutup untuk proses yang kedua. Untuk yang pertama yang ini, kemudian sekali lagi kita tutup yang di sana. Nah, sudah tidak ada lagi error ya, atau tanda tilang di sini. Kemudian kita buat datanya, yaitu saya buat variable as menggunakan c ini kombinasi, combine, yaitu untuk menggabungkan semua data. Jadi nanti ada banyak-banyak data di sini, 105, 7, 8 segala macam dalam bentuk variable a. Nah, nanti saat kita panggil, kita menggunakan sintak fungsi a di sini. Jadi fungsi a ini gunanya untuk memanggil data-data yang ada di variable a. Yaitu datanya sudah ada ketentuan yang dibuat oleh Agus kami, yang dimana saya mendapatkan datanya yaitu data UAS. Bentar saya buka dulu datanya. Nah, ini data saya ya UAS. Verifikan dulu terus 83 78 88 90 19 19 9 100 8 50. Nah, setelah kita membuat data ini, kemudian kita munculkan ini apa nih? Oh maaf, ini error dikarenakan saya membuat ini kurung terawal. Soalnya kurung biasa aja di sini. Kemudian kita panggil fungsinya di sini. Fungsi A. Nah, kita panggil fungsi A. Nah, di sini kan datanya nih kalau kita buat di bawah 70 berarti cuma satu ya. Tapi kita buat aja di bawah nilai 90.
Nah, ini akan kita coba jalankan, yang dimana nanti yang di bawah nilai 90 ini, misalnya 83, 78, 88, 86, dan 50 ini, dia akan ditambah nilai 10. Coba kita jalankan. Nah, error. Cannot function like. Nah, ini salah tulisannya. Seharusnya like. Nah, memaafkan kawan, kita jalankan lagi. Nah, apabila telah muncul seperti ini, jadi dia sudah keluar ini. Nah, teman-teman, kayak tadi pertama awalnya 83 nih kan, nilai yang pertama. Kemudian ditambah dengan 10, jadinya 93. Nah, coba teman-teman lihat juga seterusnya. Nah, dia berubah nih. Tapi yang di atas 90, dia tidak berubah. Nah, itu 95, 98 tidak berubah. Nah, begitulah salah satu fungsi dari menggunakan function. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memperhatikan cara mengimport data CSV untuk mencari nilai median, dan modus serta melakukan histogram plot Excel. Nah, di sini saya ulang dari awal, ini agak berbeda caranya. Mengapa? Karena kita harus sesuai step-stepnya, yang dari awal sampai akhir. Yang apabila step itu tidak sesuai, maka ini akan gagal. Maka dari itu, step-stepnya akan sambilan saya kerjakan juga. Nah, pertama kita buka studionya. Setelah kita buka studionya, kita membuat file yang baru. New file. Nah, langsung kita save di sini. Tetapi kita mengakses data ini ke dalam di tempat yang dimana kita menaruh ataupun menginstal aplikasi SQL ini. Jadi kebetulan saya menyimpannya itu di C, kemudian di R. Nah, di sini ada data instalan saya, yaitu studio, kemudian instalannya. Dan ini adalah data-data yang pernah saya buat menggunakan CSV ini. Yang kita buat di sini namanya, karena ini final, saya buat final.r aja. Nah, kita apabila ingin menyimpan data RStudio harus menggunakan .r aja. Nah, setelah itu kita membuat Excel, yaitu di dalam Excel itu ada data-data yang akan kita sampaikan di sini, yaitu untuk memvisualisasikan yang dari histogram, plot, dan box plot nanti. Kita buat Excel-nya. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada data-data yang diberikan oleh Excel saya. Jadi langsung saja saya copy data tersebut. Nah, ini datanya. Nah, mengapa kita tidak langsung menggunakan data ini? Supaya kita aman, main aman, langkah lebih baik kita membuat data yang baru. Yang baru dari awal kita buat. Ini kita copy saja. Nah, kemudian kita save. Nah, cara pengetesannya itu ada dua cara. Yang dimana pada saat kita pengetesannya ini, kita menggunakan format yang berbeda, bukan format Excel, yaitu format SLS, bukan format XLS, tapi di sini kita pakai untuk menggabungkan ke dalam studio. Kita menggunakan format CSV, yang dimana cara pertama yaitu kita ke browse, kemudian kita masukkan langsung ke tempat yang dimana kita install dan aplikasi RStudio itu berada, dan juga data yang kita simpan tadi berada. Itu kan di sini kita simpan. Kita buat simpan data.s. Nah, kemudian di sini kita ubah datanya.
kita ubah ke PHP command. Nah, kemudian kita save. Tetapi saya pernah mencobanya di laptop saya ini, saya tidak bisa dengan cara penyimpanan sedemikian karena tidak dibaca di dalam RCD-nya. Maka cara selanjutnya adalah kita simpan data ini dulu ke tempat yang lain, jangan di tempat yang ada instalan dan aplikasi FTP tadi. Kita simpan sini, jangan ubah CSV, ubah aja ke yang awal tadi. Yang awal apa ya? Yaitu di sini dulu kita buat ini data ujian. Kemudian kita save. Nah, caranya itu adalah kita ke Google kita ubah dari data Excel itu ubah ke CSV dengan cara online. Nah, pastikan kalian tersambung dengan internet. Saya biasanya menggunakan yang ini, yang dari web software.co ini. Nah, saya pilih file, saya cari yang saya simpan tadi data ujian ini, dan kita konvertkan ke CSV. Ini download. Setelah kita download, kita simpan data download ini ke tempat di mana aplikasi dan instalan kita itu berada. Nah, ini berada di sini. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke studionya. Nah, langsung saja kita di sini membuat sintaknya ataupun perintahnya menggunakan apa tadi untuk menampilkan nian modus dan median. Nah, di sini caranya yaitu kita ketik set ini perintahnya. Saya akan sambil menjelaskan. Nah, ini saya ketik C. Ya. Nah, di sini CPD ini adalah set working directory, yang dimana di sini untuk memerintahkan ataupun menampilkan di mana kita simpan instalan yang tadi ataupun data-data yang tadi. Nah, saya simpannya itu tadi kan di C, kemudian di F. Jadi jangan salah kita buat ini harus sesuai. Jadi kita buat C titik 2 plus F. Kemudian untuk membaca datanya kita menggunakan perintah install.basic. Nah, ini tujuannya untuk membaca data, perintah untuk membaca data. Dalam hal ini kita menggunakan dua perintah baca data. Yang pertama reader dan satu lagi yaitu menggunakan library. Dan nah, saya buat dulu siswa. Ini seserah kita ini variabelnya bisa kita mau buat apa. Kita buat mahasiswa di sini. Kemudian kita buat perintah read PSP ya, format Excel yang sudah kita ubah tadi. Kemudian di sini kita buat nama data PSP yang kita buat tadi, yang udah kita convert dulu. Itu data ujian. Jangan salah-salah di sini diperhatikan baik-baik. PSP. Nah, ini. Nah, untuk penginstalan, maksudnya untuk membaca data ini kan ada dua. Yang pertama, yang dimana sebelum kita memulainya adalah lebih baik kita menginstal dulu. Yang pertama instalnya reader, kita cari aja di package di sini, package, kemudian diinstal. Astagfirullahaladzim, salah lah. Kita package ini, kemudian kita juga kita cari di sini misalnya reader. Kita cari reader, kita ketik saja ataupun minta, ataupun di sini kita ketik reader. Nah, yang reader ini kemudian kita install. Kemudian kebetulan saya sudah menginstalnya. Kemudian install satu lagi ini ggplot 2. Nah, untuk membacanya. Kemudian itu bisa. Kemudian saya juga sudah menginstal juga. Dan saja. Nah, setelah itu kita buat
rumus ataupun pemrograman dari main tersebut. Saya ingin membuat mahasiswa bukan dengan lambang dolar ini untuk membaca, yaitu untuk membaca nilai dari data UAS yang nanti kita akan masukkan ke sini. Kemudian sama juga agak seperti ini ya. Kemudian modus ini ada sedikit sintaknya. Kita menggunakan di sini function seperti yang kita lakukan tadi, variabelnya. Kita lakukan proses, buka proses, kemudian dengan sintas unit, unit, nah unit variabel bukan x, ini unit, unit, next, kemudian x, kemudian beginilah sintaknya untuk panggil modul. Kemudian kita tutup prosesnya. Nah itu kita inputkan modusnya. Setelah itu visualisasinya yaitu diminta tadi histogram, plot dan juga box plot. Nah kita buat di sini visualisasinya yang dengan menggunakan perintah program siswa UAS, nilai UASnya sama main perintahnya. Kemudian kita buat inputannya itu di dalam visualisasinya itu apa? Kita membuat program ujian hasil. Nah, kemudian setelah program kita buat float dan lalu tadi yang saja diinputkannya saja nanti berbeda. Nah, ini namanya kita buat float ujian hasil. Kemudian float means hasil juga. Nah, selesai kita membuat misalnya. Setelah kita buat misalnya, kalau bisa di save, misalnya ya, perintahnya, proses perintahnya. Kemudian kita importkan data Excel tadi yang kita ubah ke CSV tadi. Import itu di sini import data set dan text base. Kemudian kita simpan tadi di mana? Di nah ini Excel ujian. Sebelum itu kita pastikan dulu apakah ini sudah benar. Kemudian data ujian. Juga nanti bisa dibaca. Nah sudah benar. Bismillah guys. Nah, kita perhatikan di sini apabila kita ubahnya ke melalui browse tadi, langsung melalui laptopnya. Di sini kita menggunakan semikolon. Nah, apabila langsung di laptopnya secara manual. Tapi karena saya tadi menggunakan aplikasi, menggunakan website untuk komfortnya ubah situasinya, kita menggunakan koma. Maka otomatis satu dari sini. Dan kita di sini tekan import. Nah, keluar alhamdulillah. Nah, ini ada data UTS dan UAS. Jadi saya di sini dapat untuk data UTS-nya aja. Data UTS ini saya ini dan nah, setelah itu alangkah lebih baik
kita menjalankannya itu satu-satu dulu. Nah, jangan langsung kita jalankan semuanya, tapi lebih baik satu-satu. Biar apabila ada error nanti bisa terlihat di mana errornya. Langsung saja satu-satu ini kita blok satu baris ini, saran. Nah, keluar ya berarti bisa. Kemudian selanjutnya diterusnya terus, soalnya ininya jadi kalau jadinya nih. Kemudian tempat yang kita tarik tadi. Nah, di sini keluar nih data yang akan kita masukkan nanti UTS dan UAS. Nah, langsung ini meannya nih. Nah, nah meannya sudah keluar nih, nilainya 86. Kemudian mediannya, nah mediannya 89. Terus nilai tengahnya 89. Nah, modus, jenis modus kita blok semuanya dalam tes. Nah, modus yang 82. Kemudian setelah itu, setelah keluar dengan median, mean, dan modus, kita visualisasikan, kita nampakkan dalam histogram dulu pertama. Sarankan histogram. Nah, keluar nih histogramnya. Yang dimana histogram ini eh, cara bacanya yaitu di antara angka 50 sampai dengan 60 ataupun di antara data 50 sampai 60 terdapat satu buah data, yaitu data 50 ya. Kita lihat ya, data 50 ya. Kemudian di antara data 60 ke 70 tidak ada data. Tidak ada data di sini ya. 60 ke 70. Ada data 70 ke 80, ada satu data. Itu data 78 saja. Dan dari data 80 ke 90 memiliki 4 data. Dari 90 ke 100 memiliki 4 data juga. Itulah cara pembacaan dari histogram ini. Kemudian kita tes yang plot. Nah, sekarang kan. Nah, yang plot ini cara bacanya berbeda lagi. Yang dimana data pertama ini kan 83. Nah, dia titiknya itu di sini 83. Nah, ini 83, 80, 81, 82, 83. Disesuaikan ya, gratis. Dan data kedua adalah 78. 78, 78 di sini 80. Nah, seterusnya sampai terakhir 50. Nah, 50 ini kan. Nah, sampai angka 10 yaitu 50. Bentuk plot ini ya titik-titik ini. Kemudian kalau bentuk histogram ya bentuk diagram batang dan yang saling berdempetan kayak tadi ini histogram. Kita tes nih yang apa namanya plot. Nah, box plot visualisasinya seperti ini diagramnya. Yang dimana di sini kita memiliki nilai minimum. Nah, ini nilai minimum yaitu 50 nilai minimumnya, nilai yang paling kecil maksudnya. Kemudian ada di sini nilai maksimum. Nilai maksimum ini yang paling atas nih, yaitu 98. Dan itu di angka 98. Oh, 100 ya. Oh, 100. Jadi di angka 100. Nah, kemudian yang peta ini ada 3 nilai di sini ya. Yaitu ada di nilai kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Di mana kuartil pertama ini adalah kuartil terendah. Ya. Kemudian di kuartil kedua ini di kuartil di tengah. Ya, itu berarti maksudnya adalah nilai modusnya. Nah, di mana nilai modusnya ini adalah 89 ya. Berapa tadi modus? Modus, maaf. Median. Median nilai tengah ya. Median 89. Nah, ini agak di bawah 90 nih. Ya, modusnya. Kemudian di kuartil ke atas, itu di sini. Yaitu yang dimana nilainya itu nilai 95. Nah, kalau yang di kuartil ke bawah tuh nilainya tuh berapa di sini ya? 83. Nah, mengapa di sini ada titik 750? Karena mungkin ini terlalu jauh ya. Di antara 50 dengan apa PBK 78. Ini agak jauh. Kemudian garis yang bawah ini yaitu menunjukkan yang 78.
atas ini yang bikin yang kreatif. Nah begitulah kira-kira untuk visualisasi dari botplot. Nah begitulah cara bagaimana kita menggunakan neon, median, dan modus dan divisualisasikan dengan diagram-diagram, histogram, plot, dan box plot. Nah, seperti itulah kawan-kawan caranya, dan juga kita tadi membuat bagaimana cara mengimport data set, yaitu data set CSV ke dalam RStudio ini. Dan dimana gunanya untuk agar di dalam RStudio ini dia akan data CSV dengan singkat-singkat seperti yang saya buat ini. Nah, seperti itulah kawan-kawan, sekiranya saya harap dari kawan-kawan dapat bermanfaat dan menerapkannya apabila ada tugas-tugas ataupun ujian ataupun segala macam. Mungkin ini bisa menjadikan referensi kawan-kawan. Dan saya sendiri minta maaf apabila ada kesalahan, apabila ini memang kurang, kalau emang ada yang kurang jelas, memang public speaking saya emang kurang bagus, tapi ini adalah hal yang paling optimal yang telah saya lakukan untuk membuat tugas senang ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.